Inilah alasan kenapa Johor Darul Takzim menurut jalan-jalan sepak bola punya chance atau kesempatan lebih untuk boleh menewaskan Buriram United di perlawanan knockout 11 Maret esok. Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JJS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam orang semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Semoga sehat-sehat semua. Nah, tadi aku udah buat video ya seputar bos Buriram United ya yang mengomentari JDT sebelumnya, tapi keinginannya tak kesampaian paling tidak dari perlawanan kemarin. Nah, kali ini aku akan buat video mengapa JDT ini punya chance lebih ya untuk lolos ke pusingan 8 Liga Juara-Juara Asia nantinya ya. Berarti harus menang di perlawanan esok ini. Kenapa alasannya? Oke. Yang pertama tentu karena JDT akan bermain di SSI. Nah, kita tahu kemarin JDT juga menciptakan rekor ya ketika berlaga di Liga Juara-Juara Asia ya. Penontonnya lebih dari 30.000 yang hadir ya, dan tentu saja ini akan kembali berlaku di perlawanan minggu esok ya di tanggal 11 Maret di SSI, dan mungkin lebih lagi karena ini adalah laga penentuan ya. Kenapa ini menguntungkan ya, selain bermain di kandang dengan kondisi padang yang tentu sudah lebih paham karena sudah terbiasa, tentu dengan adanya sokongan dari bos ataupun penyokong yang hadir ya, 30 ribuan lebih nanti confirm lah pasti akan memenuhi Stadium Sultan Ibrahim, yang mana itu tentu akan jadi tambahan moral ataupun motivasi untuk player-player untuk boleh berikan sejarah untuk Johor Darul Takzim. Nah, yang kedua kenapa JDT punya chance yang lebih besar adalah JDT yang akan melawan Buriram esok ini bukan JDT yang sebelumnya di tahun 2024 akhir melawan Buriram, waktu itu imbang tapi rasa kalah dan TMJ pun tak puas dengan perlawanan itu ya. Karena berbeza, selepas itu kita tahu JDT bertambah lagi pemainnya, ada 5 pemain yang dihadirkan walaupun satu kalau tak silap mengalami kecederaan ya. Tapi 5 pemain yang didatangkan ini memang sekarang seringkali mendapatkan kesempatan untuk bermain ya, misalnya Alvaro Gonzalez, Jonathan Vieira, kemudian kemarin Anselmo juga main walaupun diganti, dan yang terbaru tentu sosok Samu Castillejo ya. Castillejo ini memang baru debut kemarin dengan waktu yang singkat atau masa yang singkat, tetapi sudah mendapatkan pujian dari juru latih JDT sendiri yaitu Hector Bidoglio ya. Nampaknya mungkin di perlawanan kedua nanti harusnya sih apa yang dipertontonkan oleh Samu Castillejo ini akan lebih padu ataupun lebih berimpact kepada Johor Darul Takzim nantinya. Nah, jadi beda ini JDT yang ketika waktu imbang di SSI melawan Buriram dengan JDT yang akan berlaga 11 Maret esok ya, karena sekali lagi ketambahan beberapa pemain yang sekarang juga jadi andalan dari JDT. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kenapa JDT pula punya chance lebih besar ya untuk lolos ke fase berikutnya adalah kondisi di liga masing-masing ya. Menurut aku itu juga berpengaruh ya. JDT sudah memastikan bahwa mereka meraih gelar ke-11 berturut-turut di Liga Super Malaysia. Nah, sedangkan Buriram kalau tak silap belum memastikan ya, walaupun sekarang masih unggul dengan peringkat kedua yaitu Bangkok ya, tapi masih boleh dikejar ya. Kalau tak silap selisihnya itu 5 mata dengan peringkat keduanya ya. Jadi secara apa ya, nggak perlu lebih santai, mas, dalam arti tidak terlalu beban ya, karena harus jadi di Liga Supernya itu ya cukup menurunkan pemain yang kedua, jadi tak perlu langsung menurunkan pemain yang dipakai di Liga Juara-Juara Asia. Nah, sedangkan di Liga Thailand kan ini harus terus berjuang nih, apa namanya, Buriram gitu. Jadi konsentrasinya masih terpecah. Kalau JDT ya tinggal fokus ke Liga Juara-Juara Asia dan juga satu Piala Malaysia ya, Piala Malaysia atau Piala FA, Piala Malaysia ya. Jadi tinggal fokus itu saja gitu.
Nah, sedangkan Buriram masih terpecah konsentrasinya karena belum memastikan gelar juara liganya. Nah, itu kondisi-kondisi yang menurut aku yakinlah bahwa JDT ini memang punya chance lah untuk menjadi klub terbaik di Asia Tenggara ya. Sekali lagi, kalau JDT memang boleh tewaskan Buriram esok ya, mungkin status pastilah ya, kalau status liga terbaik di Asia Tenggara tentu masih dipegang oleh Thailand ya, walaupun misalnya JDT boleh tewaskan Buriram ya di tanggal 11 Maret esok, tapi status klub terbaik Asia Tenggara kalau JDT boleh menewaskan Buriram United tanggal 11 esok, confirm susah atau sukar untuk nak debat ya, itu akan jadi milik JDT kalau memang boleh tewaskan Buriram. Nah, sebaliknya kalau Buriram malah bounce back ya, memberikan kejutan ataupun surprise kepada bola sepak Asia ataupun AFC Champions League Elite ya, karena di home imbang dan di away-nya malah di Stadion Sultan Ibrahim ini misalnya dapat mencuri 3 mata, ya tentu tak boleh dibantah juga bahwa klub terbaik di Asia Tenggara nantinya adalah Buriram United. Karena perdebatan klub terbaik di Asia Tenggara ini ya tinggal 2 klub ini, antara JDT yang sudah menguasai Liga Malaysia 11 tahun berturut-turut sampai musim ini juga. Begitu juga dengan Buriram yang sudah 3 atau 4 musim juga juara terus dan sekarang juga di peringkat utama. Jadi 2 klub ini yang paling layak dinobatkan sebagai klub terbaik di Asia Tenggara dan momentumnya memang ada bertemu. Bahkan di Liga Juara-Juara Asia musim ini saja 2024-2025 berarti 2 tim ini bertemu 3 kali ya. Ya, jadi ya patutlah, dan kedua tim ini atau klub ini juga konsisten atau rutin berlaga di kasta tertinggi di Asia, yaitu Liga Juara-Juara Asia. Walaupun kita tahu Buriram juga bermain di Piala AFF-nya antar klub ya, yaitu yang Piala Shopee itu, yang Liga Shopee itu juga Buriram bermain ya, tetapi kan beda tarafnya ya, dan itu juga makin membuat banyak konsentrasi yang terpecah oleh Buriram United. Nah, kita tunggu saja. Apakah ucapan dari Newin Chitchop ya, selaku owner dari Buriram itu akan terbukti dengan membawa Buriram menewaskan JDT ataupun sekaligus mentasbihkan sebagai klub terbaik di Asia Tenggara, atau TMJ bersama Johor Darul Ta'zim yang sudah belajar dengan apa yang berlaku ketika JDT imbang melawan Buriram di SSC pada masa itu dan akhirnya membalikkan keadaan dan akhirnya mematahkan apa yang disampaikan oleh bos Buriram itu. Nah, menurut korang seperti apa? Tulis di kolom komentar. Apakah korang setuju bahwa memang ini keuntungan JDT boleh lolos ke fase berikutnya dan ciptakan rekor lagi? Tulis di kolom komentar. Itu aja, kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.